Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para pemirsa Tangerang TV, Ceria TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan sekali lagi saya mengimbau agar kita semua menjadi dokter bagi diri kita. Patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan tetap waspada karena di luar kita pandemi COVID masih ada. Baik pemirsa sekalian, kita kembali bertemu pada acara Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi, bincang santai tentang bermacam-macam hal, masalah budaya, ekonomi, sedikit-sedikit mungkin masalah politik dan lain-lainnya. Dan tamu kita minggu ini sangat luar biasa dan kita berterima kasih karena dia mau datang ke studio yang kecil ini. Inilah dia, Pak Batiar ini pelaksana tugas PLT itu apa? Saya lebih suka pakai Pak Gubernur kita aja lah, Pak Gubernur kita nih, Pak Batiar ini. Walaupun dia hanya ditugaskan untuk 2 bulan 10 hari, 70 hari, 71 hari, tapi saya mendengar dia sudah berkemana-mana, sudah keliling dia dan sudah selesai. Saya keliling Pulau Riau ini selama 2 bulan saja dan sudah membuat banyak sekali terobosan-terobosan. Dan mudah-mudahan nanti apa yang beliau kerjakan itu, yang beliau putuskan, jadi masa depan Kepulauan Riau lebih baik. Nah. Oke Pak Batiar, saya terima kasih sekali lagi karena Bapak mau datang ke studio yang kecil ini, berbincang-bincang, berbuat santai. Saya hanya kepingin sesi pertama ini, kepingin dapat cerita. Saya dengar kabar Bapak ini seperti pulang kampung saja ke Kepulauan Riau dan sangat senang kalau bisa lagi ke Lingga, jalan-jalan ke Lingga karena sangat mencintai ini. Nah, saya kepingin dapat cerita Bapak bagaimana caranya dulu Bapak. Awalnya Bapak menjadi sangat mencintai ke Kepulauan Riau ini. Ya, jadi Mbak Dato Rida Kaliamsi. Jadi inilah Tuhan semua mengatur ya. Dalam perjalanannya saya dulu masih eselon 3 di Dirjen Sospol ya dulu namanya sekarang Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Saya di Kasubdit Ormas di Kementerian Dalam Negeri. Dalam perjalanannya, dalam bekerja, saya kenal Bang Bandari ya, Bupati Lingga yang pertama. Itu kenalnya di mana? Iya, jadi kebetulan abang, jadi senior juga saya. Saya kebetulan dari PDN di Bandung, beliau juga senior saya PDN. Dan dikenalin sama kawan-kawan dari Pemda Lingga. Terus kami diajak ke Lingga itu, ke ada kabupaten namanya Kabupaten Lingga, ibu kotanya Dai. Nah di perjalanan pertama saya itu dari Batam ke Tanjung Pinang, terus naik perahu kan, terus perahunya mampir di pulau-pulau, terus ke Dabo, Jago, terus nyebrang ke Dai. Nah itu berkesan sekali sama saya. Walaupun saya dari timur, dari Sulawesi, saya dari Bone, dari Sulawesi Selatan, Bang Dato. Tapi saya tidak pernah mengalami kendaraan laut yang mampir dari pulau-pulau dengan penumpang. Saya bilang hebat sekali angkotnya orang di sini menjemput jemput penumpang, ada pulau, ada mampir sehingga mampir lagi akhirnya. Jadi pengalaman yang luar biasa, nikmat sekali bersama teman-teman beberapa dari kementerian juga dan beberapa teman-teman dari Jakarta. Teman-teman media juga ada, terus mampir di Dabo, terus nyampe ke Dai. Nah Dai ini katanya ibu kota Kabupaten Lingga. Benar ini ibu kota. Ini hanya desa kecil, mobilnya cuma satu, jalannya sempit, gitu. Mobilnya nggak bulan. Ya bang. Ini kalau kempes gimana? Ada bengkel tak? Tak ada bengkel. Jadi kalau ada ibaratnya banyak meletus kita tiup aja gitu. Jadi saya menginap di Lingga Pesona, saya masih ingat sekali gitu. Indah sekali tempat itu, subur sekali. Dan kesan lainnya itu saya waktu itu diajak ke Pancur ya, naik perahu. Terus saya ketika itu makan durian juga. Saya pertama kali dalam hidup saya menemukan durian yang bentuknya seperti durian, tapi kulitnya itu tidak keras gitu, tidak sakit. Durian kalau kena durian itu sakit. Nah itu apa namanya itu durian, dan adanya di Dai itu. Saya makanya selalu ngomong, Dai ini luar biasa, ada durian yang justru aneh kulitnya seperti rambutan dia luar biasa. Nah saya jadi belajar tentang sejarah, saya ke perpustakaan segala macam. Nah suatu ketika adik junior itu namanya Baginda di bagian Kabak Umum itu waktu itu di Dai hendak membuat radio Pak. Radio saya kasih beri masukan karena saya baca buku-buku yang diberikan oleh Bang Daria dan Bu Sri, kawan saya di
Lingga. Oh, yang sekarang di BPK itu ya, Pak ya? Jadi saya kasih saran, nanti kasih saja namanya radionya Radio Bunda Tanah Melayu. Jadi semenjak itulah alhamdulillah saya cek kemarin ternyata radionya juga masih Radio Bunda Tanah Melayu. Itu saran saya nih. Saya jadi pengen terus baca itu tentang sejarah Melayu. Kebetulan saya suka buku sejarah, Dato. Saya buku sejarah-sejarah orang yang mempengaruhi perubahan di dunia, di Eropa, di Amerika, di China, kemudian Timur Tengah, Afrika, dan termasuk di kawasan ini. Saya suka membacanya, tokoh-tokoh dunia gitu. Nah, dalam perjalanannya saya membaca Mahathir Muhammad, bagaimana mengajak orang tidak selalu ke barat, tapi mengajak ke timur gitu. Ya persis dengan cara berpikir juga tokoh kita dari timur, ada Pak JK kan selalu ngajak orang ke timur, jangan selalu ke orientasi ke barat. Kemudian bagaimana mengubah masyarakat yang lama sekali dijajah mentalnya itu tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri, bangkit gitu. Nah, saking cintanya saya pada budaya Melayu, Datuk, anak saya itu saya kasih nama Mahathir Muhammad. jadi saya didai Lingga ini Dabo itu menjadi bagian catatan hidup saya. Jadi saya bisa menjelaskan tentang Lingga itu cukup pas, gitu kan. Namanya Dai Dabo sama Senayan gitu. Gugusan pula-pula ada 91 pulau itu. Saya bolak-balik ke sana. Dan mungkin juga karena saya sudah minum air Dai, air Dabo. Tuhan di luar kehendak saya dan Tuhan mentakdirkan saya. Ketika pemimpin pemerintahan ini ada kosong karena memang undang-undang memerintahkan kalau sedang kampanye maka harus cuti di luar tanggungan negara. Tiba-tiba saja. Kamu tak nyangka ya? Tak nyangka. Saya sudah dipanggil sama Pak Mendagri, Prof. Tito Karnavian, karena saya salah satu dirjen yang memang mengawal pilkada ini. Jadi memang diperintahkan untuk tidak kemana-mana. Jadi jaga markas ya, Pak? Jaga markas harusnya. Saya kan betul memimpin tim kemarin membuat Perpu nomor 2 2020 tentang pelaksanaan pilkada. Jadi, nah tapi malamnya mau pelantikan, tiba-tiba pelantikan yang rencananya dijadwalkan jam 8 pagi, ada keputusan presiden berubah, ditunda habis sholat Jumat. Takdir jalan. Maka ketika saya kembali di sini dan saya sedikit belajar tentang sejarah kawasan ini. Dan memang kebetulan saya orang Bugis, Bone, Sulawesi Selatan. Bangsa pemarah. Jadi, dan saya baca memang beliau, saudara-saudara dan keluarga dari Bugis Makassar memang pada zamannya memang bolak-balik dagang di sini. Dan pada akhirnya suatu ketika ada keluarga dari Lu itu yang membangun kekuasaan bersama dengan orang-orang lain. Bagian dari mengabdi pada kerajaan Johor, kira-kira begitulah. Dan bagi saya ketika saya baca itu ada 100 tahun lebih dengan keturunannya kan. Dibandingkan yang pertama, kedua, ketiga, Den Marewa, Den Cela, Den Kamboja, turunannya Raja Haji Bisabile, Raja Ali Haji, Raja Jakpar, kemudian Raja anaknya 3 dan seterusnya. Saya mengerti itu dan saya membaca sumpah mereka berdua jadi bahwa orang Bugis dan orang Melayu ini menjadi satu kesatuan dan pernah kawasan Selat Malaka itu dikendalikan oleh mereka. Dan saya menyempurnakan perjalanan saya ini, saya ziarah ke tokoh-tokoh itu dan kemarin ke Anambas saya sempatkan ke orang tuanya di di Siantan itu ya, daerah Lake. Itu sayangnya itu nggak ada tulisannya. Jadi masyarakat sekitar memang nggak mengerti. Nah, saya jadi mengerti mengapa orang tua ini tinggalnya di Anambas. Karena kalau kita lihat peta wilayah dulu belum ada peta Google geografis seperti sekarang. Kalau dia ke timur kan ada anaknya 2 di sana, di Kamasi di Sambas, kemudian dia menambung adanya di Mempawa, dan di sini di sebelah kiri sini ada di Johor ada Demparani anaknya, dan kemudian di sini di Tanjung Pinang ada Demarewa dan Cela, di tengah-tengah Anambas itu luar biasa mereka itu. Jadi mungkin mengapa berbaring di situ, mungkin karena di tengah-tengah seluruh anaknya. Jadi saya pikir karena saya dari Bugis, saya kembali di Tanah Melayu ini ya pulang kampung. Harus balik lah kata. Jadi pulang kampung gitu karena tadi kan memang satu kesatuan, memang pernah menjadi panglima perang ibaratnya yang di Pertuan Muda di sini menjaga kerajaan ini, namanya Kerajaan Riau Lingga Johor Pahang ini. Dan saya baca buku-bukunya Dato. Dato Rida Kelamsi, saya baca buku-bukunya dan saya komparasi perbandingkan dengan tulisan-tulisan lainnya, ini saling bertautan
sama lain bahwa memang ada zaman di 1700-an paling tidak, 1720-an, kawasan ini Selat Malaka ini dikendalikan oleh sebuah kerajaan yang besar namanya Riau Lingga Johor Pahang, yang pada zaman itu, yang kebetulan pemimpinnya yang pertama Kelana Jayaputra yang dari Merewa itu, dan selanjutnya dan kapal-kapal yang lewat ini dikendalikan dari Tanjung Pinang, dari dan Riau, ya. Berbanding terbalik setelah ada negara-negara modern, justru kapal-kapal yang lewat dikendalikan dari Pulau Tamasek yang dulu wilayah kerajaan kita. Jadi saya kira ini kita hendak membalikkan semangat kembali. Kita pernah jadi bangsa yang besar, Pak. Pernah bangsa besar, dulu kita yang mengendalikan kawasan ini, bukan kita dikendalikan. Sekarang kan kita dikendalikan kawasan ini. Saya kira itu. Jadi itu makanya begitu Bapak ditunjuk jadi PLT Gubernur di sini, Bapak langsung start keliling ke Riau. Ya, jadi tugas pokok saya kan memang itu, Datuk. Saya memastikan pilkada berjalan lancar ya. Nah, secara umum mungkin saya untuk hal itu tidak terlalu harus belajar lagi, karena memang pekerjaan saya sehari-hari kan dirjen politik, kan ngurusin pemilu, pilkada, ngurus pemilu, pilkada, dan tahun 2016-17 saya itu adalah ketua tim penyusun undang-undang pemilu. Jadi regulasi kepemiluan, pengalaman kepemiluan cukup baik, mendampingi beberapa gubernur, senior-senior saya juga jadi ya, habis seluruh kabupaten sudah Bapak keliling semua. Saya konsolidasikan paling tidak 2 hal, karena pilkada kali ini kan berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Jadi 2 hal ini harus kita lakukan secara bersamaan. Bagaimana pilkada jalankan, pandemi tidak terjadi penularan hebat. Nah, pada waktu yang sama, pandemi ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Nah, ini bagaimana menyimbangkan ini antara gas dan rem ini. Kalau terjadi penularan hebat, tentu kita harus menekan ini, merem sedemikian rupa supaya penularannya bisa kita kendalikan. Tetapi kalau penularannya bisa terkendali, harus dilonggarkan lagi sedikit, digas lagi dikit supaya ekonomi bergerak. Saya setuju dengan pernyataannya menyatakan bahwa COVID memang mematikan manusia, namun ekonomi kalau tidak bergerak juga mematikan kehidupan. Nah, ini tidak mudah memang. Saya datang ke sini, Dato, kondisinya sudah agak dalam. Kondisi pertumbuhan kita itu sudah minus 6,6. Kemudian tingkat penularan kematian sudah 57 orang dengan angka kematian konsisten 2,63% dari total penduduk. Saya bicara sama kawan-kawan, kalau ini kita tidak lakukan pengendalian, kalau 2,63% dikali 2,2 juta penduduk kita, bahwa berarti yang akan meninggal penduduk Kepri dalam waktu-waktu mendatang kurang lebih 50.000 orang. Nah, maka tidak mau harus di stop ini penularan, dihentikan, kalaupun tidak dihentikan minimal dibatasi, sehingga jumlah kematian yang secara statistik itu bisa kita cegah, gitu. Nah, ini angka kematian memang agak meningkat terus-menerus, dan tentu pemerintah juga harus memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Nah, mohon maaf, waktu saya datang alat-alat kesehatan tidak cukup. Misalnya lab PCR itu yang hanya punya pemerintah pusat yang kebetulan ada di Batam, Pelkes, kemudian Galam Batang itu. Di Batam sampai hari ini tuh nggak ada lab PCR, jadi 5 hari baru ada hasil, keburu menular kemana-mana. Saya bolak-balik sudah menyampaikan, belum juga dilakukan. Alhamdulillah di Kepri, di provinsi, saya datang langsung, saya organisir secepatnya kawan-kawan. Saya tanya, itu dokter itu punya nggak masker N95? Mereka terbatas. Saya datangkan dari Jakarta, saya telepon teman di Jakarta, kirim dulu 2.000 masker ke sini dulu rumah sakit kita. Alhamdulillah hari ini yang tadinya di Tanjung Pinang di provinsi tidak ada lab PCR, sekarang sudah ada Ahmad Tabib. Jadi saya selesaikan itu, dan saya dorong seluruh kabupaten kota punya lab. Kan jauh kalau dari Natuna harus kirim sini Anambas, dan alhamdulillah sekarang sudah punya lab semua. Kemudian kapasitas kesehatan kita tingkatkan, relatif kami lebih percaya diri untuk melayani masyarakat untuk menangani COVID-19. Artinya misi idealnya yang pertama sudah. Nah, memang yang satu ini misi kesehatannya bagaimana kita selesaikan. Sekarang misi ekonominya. Nah, seluruh pelabuhan saya datangi, Pak. Jadi di Kepri ini setelah saya diskusi dengan kawan-kawan pengusaha Pemda, teman-teman terutama pengusaha di lapangan,
Ternyata Kepri ini ekonominya unik dibanding negara lain. Jadi saya mengibaratkan Jabodetabek gitu, Batam ini ya. Jadi yang terkoneksi, kalau Jabodetabek masih wilayah Indonesia, ini Jabodetabek tapi wilayah Batam, Bintan di Indonesia, kemudian di sana termasuk Singapura, di sana Johor dan Malaysia. Nah, ketika ditutup begitu karena kebijakan pandemi menutup warga negara asing ke sini atau kita yang ke sana, maka ekonomi kita benar-benar terkunci dan berdampak. Nah, Oke, kita break dulu Pak sesi yang pertama. Hai. Kita break dulu pada sesi yang pertama, nanti kita tunggu sesi kedua bincang-bincang santai kita sama Pak Gubernur. Terima kasih.